Hai, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai paradigma ekonomi syariah. Dengan pokok pembahasan pertama yaitu metodologi ekonomi syariah. Jadi apa sih metodologi itu? Metodologi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah ilmu pengetahuan sebelum mempelajari isi suatu disiplin ilmu. Seseorang terlebih dahulu perlu memahami bagaimana ilmu tersebut dibangun, dari mana sumber pengetahuannya berasal, bagaimana cara memperoleh kebenaran, dan bagaimana metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Karena itu, ketika membahas ekonomi syariah, kita tidak cukup hanya memahami produk-produknya seperti bank syariah atau akad-akad ekonomi Islam. Lebih jauh dari itu, kita perlu memahami metodologi ekonomi syariah sebagai fondasi berpikir dalam melihat dan menyelesaikan persoalan ekonomi menurut perspektif Islam. Nah, pembahasan mengenai metodologi ekonomi syariah menjadi penting. Kenapa penting? Karena ekonomi syariah bukan sekedar modifikasi dari ekonomi konvensional yang diberi label Islam. Ekonomi syariah memiliki cara pandang, landasan, filosofi, dan metode analisis yang berbeda. Jika ekonomi konvensional banyak dibangun berdasarkan pemikiran manusia yang bersifat empiris dan rasional semata, maka ekonomi syariah dibangun dari perpaduan antara wahyu dan akal manusia. Artinya, ekonomi syariah tetap menggunakan logika dan analisis ilmiah, tetapi seluruh proses berpikir tersebut harus berada dalam batas-batas yang ditentukan syariat Islam. Nah, secara sederhana, metodologi ekonomi syariah dapat dipahami sebagai cara atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, membangun, menganalisis, dan mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ini menjadi pedoman agar teori maupun praktik dari ekonomi tidak keluar dari nilai-nilai syariah. Melalui metodologi yang jelas, ekonomi syariah mampu berkembang sebagai disiplin ilmu yang sistematis dan relevan terhadap perubahan zaman. Dalam perkembangan ilmu ekonomi modern, metodologi sering dikaitkan dengan cara memperoleh pengetahuan dan menentukan kebenaran suatu teori. Ilmu ekonomi konvensional umumnya menggunakan pendekatan positivistik, yaitu pendekatan yang menekankan pengamatan empiris, data statistik, dan hubungan sebab akibat yang dapat diukur secara rasional. Nah, pendekatan ini memang memiliki kelebihan dalam menjelaskan perilaku ekonomi manusia berdasarkan fakta empiris. Namun, dalam banyak hal, pendekatan tersebut seringkali memisahkan ekonomi dari dimensi moral dan spiritual, yang berakibat keberhasilan ekonomi lebih sering diukur melalui angka pertumbuhan, keuntungan, dan produktivitas tanpa mempertimbangkan nilai etika serta dampaknya terhadap kemanusiaan. Nah, disinilah metodologi ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda. Ekonomi syariah tidak menolak penggunaan data, observasi, dan analisis rasional. Sebaliknya, semua instrumen ilmiah tersebut tetap digunakan karena Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan penggunaan akal. Namun, Islam menegaskan bahwa akal manusia memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan bimbingan wahyu agar tidak terjebak pada pemikiran yang merugikan manusia. Karena itu, metodologi ekonomi syariah dibangun atas dua sumber utama, yaitu wahyu dan akal. Wahyu berupa Al-Quran dan hadis menjadi sumber nilai beserta pedoman normatif, sedangkan akal digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan mengembangkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan ekonomi yang terus berkembang. Hubungan antara wahyu dan akal dalam ekonomi syariah bukanlah hubungan yang saling bertentangan, tetapi hubungan yang saling melengkapi.
Al-Quran dan hadis menjadi dasar utama karena keduanya memberikan prinsip-prinsip umum mengenai keadilan, kepemilikan, distribusi kekayaan, larangan riba, kejujuran dalam perdagangan, serta tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta. Nah, prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka dasar yang tidak boleh dilanggar. Sementara itu, akal dan penelitian ilmiah digunakan untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam praktik ekonomi modern seperti sistem perbankan syariah, investasi digital, fintech syariah, dan berbagai bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Metodologi ekonomi syariah juga berkaitan erat dengan proses ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ilmu dan cendekiawan muslim untuk menemukan hukum atau solusi atas persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Perkembangan ekonomi modern menghadirkan banyak tantangan baru seperti mata uang digital, perdagangan elektronik, kecerdasan buatan dalam keuangan, dan globalisasi pasar. Semua fenomena ini membutuhkan kajian metodologis agar dapat dipahami dari sudut pandang syariah. Melalui ijtihad juga, ekonomi syariah mampu berkembang secara dinamis tanpa kehilangan identitas dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sistem yang kaku atau tertutup terhadap perubahan, tapi sebaliknya, ekonomi syariah memiliki fleksibilitas yang memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dalam berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang terus berubah. Metodologi ekonomi syariah juga memiliki karakter normatif sekaligus positif. Karakter normatif berarti ekonomi syariah berbicara mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, Islam mengajarkan bahwa transaksi harus adil dan bebas dari riba. Sementara karakter positif berarti ekonomi syariah juga mempelajari kenyataan empiris mengenai bagaimana manusia benar-benar berperilaku dalam kegiatan ekonomi. Kombinasi dari dua karakter tersebut membuat ekonomi syariah berbeda dari ekonomi konvensional. Di mana ekonomi syariah tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga memberikan arah moral mengenai bagaimana realitas tersebut seharusnya diperbaiki agar lebih adil dan manusiawi. Sebagai contoh, ekonomi konvensional mungkin hanya menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan terjadi akibat perbedaan kemampuan dan akses ekonomi. Namun, ekonomi syariah tidak berhenti pada penjelasan tersebut. Ekonomi syariah juga menawarkan solusi normatif melalui zakat, wakaf, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi. Dalam metodologi ekonomi syariah, manusia juga dipandang secara berbeda dibanding ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional sering menggunakan konsep homo economicus, yaitu manusia yang dianggap selalu rasional dan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi. Sebaliknya, ekonomi syariah memandang manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk norma, moral, dan spiritual. Manusia tidak hanya mengejar kepentingan pribadi tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Pandangan ini sangat mempengaruhi cara ekonomi syariah dibangun. Nah, jika manusia dipandang hanya sebagai pencari keuntungan, maka sistem ekonomi cenderung mendorong persaingan tanpa batas. Namun, jika manusia dipandang sebagai khalifah yang bertanggung jawab, maka aktivitas ekonomi akan diarahkan pada kerjasama, keadilan, dan kebermanfaatan sosial. Metodologi ekonomi syariah juga menekankan pentingnya integrasi antara teori dan praktik suatu teori ekonomi. Tidak cukup hanya terlihat logis secara akademik, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah dan mampu diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, perkembangan ekonomi syariah selalu membutuhkan kolaborasi antara ulama, akademisi, regulator, dan praktisi ekonomi. Pada era modern, metodologi ekonomi syariah semakin berkembang melalui penelitian akademik, pengembangan kurikulum perguruan tinggi, dan kajian multidisipliner yang menggabungkan ekonomi, hukum Islam, sosiologi, serta teknologi.
Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah terus bergerak sebagai ilmu yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Dengan memahami metodologi ekonomi syariah, kita tidak hanya belajar mengenai aturan ekonomi Islam secara tekstual, tetapi juga memahami cara berpikir dan melandasi seluruh sistem ekonomi syariah. Metodologi menjadi fondasi penting sebelum mempelajari rancang bangunan ekonomi syariah pada pembahasan berikutnya. Tanpa memahami metodologi, seseorang mungkin hanya mengenal ekonomi syariah pada permukaan. Namun dengan memahami metodologinya, kita dapat melihat bahwa ekonomi syariah adalah sistem ilmu yang dibangun secara filosofis, ilmiah, dan spiritual untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan bermartabat. Ketika kita membahas metodologi ekonomi syariah, penting dipahami bahwa metodologi bukan sekedar teknik penelitian atau langkah-langkah akademik dalam menyusun teori. Metodologi merupakan fondasi yang menentukan arah berpikir suatu disiplin ilmu. Tanpa metodologi yang jelas, sebuah ilmu akan kehilangan identitas dan sulit membedakan dirinya dari disiplin ilmu lain. Dalam konteks ekonomi syariah, metodologi memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi jembatan antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan realitas ekonomi yang terus berkembang. Perubahan ekonomi global berlangsung sangat cepat. Munculnya perdagangan digital, sistem pembayaran elektronik, investasi modern, hingga kecerdasan buatan menghadirkan persoalan baru yang tidak pernah dikenal pada masa klasik. Karena itu, ekonomi syariah membutuhkan metodologi yang kokoh agar mampu memberikan jawaban terhadap persoalan kontemporer tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Metodologi membantu para ilmuwan ekonomi Islam memahami bagaimana prinsip syariat dapat diterapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Dengan metodologi yang tepat, ekonomi syariah tidak menjadi ilmu yang statis atau hanya mengulang teks masa lalu, melainkan berkembang sebagai ilmu yang hidup dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi ekonomi syariah bukan sekedar persoalan teoritis, tetapi memiliki dampak langsung terhadap perkembangan praktis ekonomi Islam dalam masyarakat modern. Salah satu karakter paling penting dalam metodologi ekonomi syariah adalah hubungan harmonis antara wahyu dan rasionalitas. Dalam tradisi keilmuan Islam, wahyu dan akal bukan dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dipandang sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Al-Quran berkali-kali mendorong manusia untuk berpikir, mengamati, serta mengambil pelajaran dari realitas kehidupan, yang menunjukkan bahwa Islam tidak menolak penggunaan akal atau penelitian ilmiah. Justru akal menjadi sarana penting untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, Islam juga mengingatkan bahwa akal memiliki keterbatasan. Manusia dapat melakukan kesalahan dalam menilai sesuatu karena dipengaruhi kepentingan pribadi, hawa nafsu, atau keterbatasan informasi. Karena itu, wahyu berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan batasan moral bagi penggunaan akal. Dalam ekonomi syariah, hubungan antara wahyu dan rasionalitas terlihat jelas. Prinsip dasar seperti larangan riba, keharusan berlaku adil, dan kewajiban menjaga kemaslahatan berasal dari wahyu. Sementara bentuk implementasi dan pengembangan sistemnya memerlukan analisis rasional dan penelitian empiris. Sebagai contoh, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci bentuk lembaga perbankan modern. Namun, prinsip-prinsip umum mengenai larangan riba dan pentingnya keadilan menjadi dasar bagi para ulama serta ekonomi muslim untuk merancang sistem perbankan syariah melalui pendekatan ilmiah dan ijtihad. Hubungan harmonis antara wahyu dan rasionalitas inilah yang membuat metodologi ekonomi syariah memiliki keseimbangan antara nilai spiritual dan pendekatan ilmiah. Metodologi ekonomi syariah juga tidak dapat dipisahkan dari konsep ijtihad. Ijtihad merupakan usaha
intelektual yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menemukan solusi hukum terhadap persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci dan dalam sumber utama Islam. Peran ijtihad menjadi semakin penting karena kehidupan ekonomi manusia terus berubah. Bentuk transaksi dan instrumen keuangan modern berkembang jauh lebih kompleks dibanding masa yang lalu. Munculnya saham, obligasi, mata uang digital, perdagangan elektronik, dan teknologi finansial menimbulkan pertanyaan baru mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Tanpa ijtihad, ekonomi syariah akan kesulitan menjawab dinamika tersebut. Karena itu, para ulama dan ekonom Muslim menggunakan metode ijtihad untuk menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan realitas kontemporer. Ijtihad dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti qiyas atau analogi hukum, ijma atau kesepakatan ulama, serta pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa metodologi ekonomi syariah memiliki perangkat analisis yang memungkinkan ajaran Islam tetap relevan sepanjang waktu. Sebagai contoh, perkembangan fintech syariah merupakan hasil ijtihad modern yang mencoba menggabungkan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip transaksi Islami. Melalui pendekatan metodologis, para ahli menilai apakah sistem tersebut mengandung unsur riba, gharar, atau justru dapat menjadi sarana ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ijtihad menjadikan ekonomi syariah tidak tertinggal oleh perubahan zaman, tetapi tetap berkembang dengan identitas dan prinsipnya sendiri. Karakter lain yang penting dalam metodologi ekonomi syariah adalah sifatnya yang interdisipliner. Apa sih interdisipliner itu? Jadi, interdisipliner artinya ekonomi syariah tidak berdiri sendiri secara terpisah, tetapi berkembang melalui dialog dengan berbagai disiplin ilmu lain. Dalam memahami persoalan ekonomi modern, seorang ekonom syariah tidak cukup hanya menguasai teori ekonomi, ia juga perlu memahami hukum Islam, sosiologi, politik, psikologi, teknologi, bahkan lingkungan hidup. Karena persoalan ekonomi selalu berkaitan dengan perilaku manusia dan kondisi sosial yang kompleks. Sebagai contoh, masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tapi kemiskinan juga berhubungan dengan akses pendidikan, struktur sosial, kebijakan politik, dan budaya masyarakat. Karena itu, solusi ekonomi syariah terhadap kemiskinan memerlukan pendekatan multimediasional yang melibatkan banyak bidang ilmu. Pendekatan interdisipliner membuat metodologi ekonomi syariah lebih komprehensif. Ekonomi tidak hanya dilihat sebagai persoalan angka dan pasar, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan moral manusia. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan metodologi ekonomi syariah dibanding pendekatan yang terlalu sempit dan hanya fokus pada aspek material semata. Di era modern saat ini, metodologi ekonomi syariah menghadapi tantangan akademik yang cukup besar. Salah satu tantangannya adalah bagaimana membangun teori ekonomi Islam yang benar-benar mandiri dan tidak sekedar meniru ekonomi konvensional dengan istilah-istilah Islami. Sebagian kritik menyebut bahwa perkembangan ekonomi syariah terkadang masih terlalu bergantung pada modal konvensional, terutama dalam sektor keuangan. Karena itu, para ilmuwan Muslim terus berupaya memperkuat metodologi ekonomi syariah agar mampu melahirkan teori dan sistem yang lebih autentik berdasarkan world view Islam. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan penelitian empiris yang lebih luas. Ekonomi syariah tidak cukup hanya didukung dengan argumentasi normatif dari teks agama, tetapi juga ekonomi syariah
perlu dibuktikan efektivitasnya melalui data, penelitian lapangan, serta pengalaman praktis. Karena itu, pengembangan ekonomi syariah saat ini semakin banyak melibatkan riset akademik, pusat studi, dan kerjasama internasional untuk memperkaya metodologi dan serta memperluas penerapannya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa metodologi ekonomi syariah bukan konsep yang selesai sekali jadi. Ia terus berkembang melalui dialog antara wahyu, akal, penelitian, ilmiah, dan kebutuhan masyarakat modern. Pada akhirnya, memahami metodologi ekonomi syariah sangat penting sebelum mempelajari aspek praktis ekonomi Islam. Tanpa kita memahami metodologi, seseorang mungkin hanya mengenal produk ekonomi syariah secara teknik tanpa memahami filosofi dan kerangka berpikir yang mendasarinya. Metodologi membantu kita memahami bahwa ekonomi syariah bukan sekedar alternatif sistem keuangan, melainkan sebuah cara pandang ilmiah dan moral dalam mengatur kehidupan ekonomi manusia. Ia menghubungkan nilai ketuhanan dengan realitas sosial, menggabungkan wahyu dan akal, serta membangun solusi ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan manusiawi. Dengan demikian, metodologi ekonomi syariah menjadi fondasi penting yang menopang seluruh bangunan ekonomi Islam. Tanpa metodologi yang kuat, ekonomi syariah akan kehilangan arah dan identitasnya. Namun, dengan metodologi yang kokoh, ekonomi syariah dapat terus berkembang sebagai ilmu dan praktik yang relevan bagi kehidupan manusia di berbagai zaman dan kondisi sosial. Nah, setelah kita memahami metodologi ekonomi syariah pada sebelumnya, maka berikutnya adalah mengenai rancang bangun ekonomi syariah. Jika metodologi menjelaskan bagaimana cara berpikir dan pendekatan yang digunakan dalam memahami ekonomi Islam, maka rancang bangun ekonomi syariah menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam disusun, dibentuk, dan dijalankan dalam kehidupan nyata. Hal ini penting karena ekonomi syariah bukan sekedar kumpulan teori atau aturan normatif, melainkan sebuah sistem yang memiliki struktur, tujuan, serta mekanisme operasional yang saling berkaitan. Istilah rancang bangun dalam ekonomi syariah dapat dipahami sebagai desain atau konstruksi sistem ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan nilai dan prinsip syariah. Rancang bangun ini mencakup landasan filosofis, prinsip dasar, institusi ekonomi, mekanisme distribusi, hingga tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, rancang bangun ekonomi syariah menjelaskan bagaimana ajaran Islam diterapkan secara sistematis dalam bidang ekonomi sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebuah bangunan tidak akan berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat. Demikian pula ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang jelas. Karena itu, rancang bangun ekonomi syariah selalu dimulai dari fondasi tauhid sebagai dasar utama seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh alam semesta. Dalam konteks ekonomi, tauhid memberikan pemahaman bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.
Pandangan ini sangat penting karena membentuk sikap ekonomi yang berbeda dibandingkan sistem ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pemilik mutlak kekayaan. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak boleh menggunakan harta secara sewenang-wenang atau merusak kehidupan orang lain demi keuntungan pribadi. Kepemilikan individu diakui tetapi tetap dibatasi oleh tanggung jawab moral dan sosial. Prinsip tauhid juga menanamkan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari ibadah. Bekerja, berdagang, berinvestasi, dan mengembangkan usaha dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan bertujuan membawa manfaat. Karena itu, ekonomi syariah tidak memisahkan antara agama dan aktivitas ekonomi. Tauhid menjadi pondasi yang menghubungkan manusia dengan Tuhan sekaligus membentuk etika dalam hubungan ekonomi antar manusia. Melalui prinsip ini, ekonomi diarahkan tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk menghadirkan keberkahan dan tanggung jawab sosial. Setelah fondasi tauhid, rancang bangun ekonomi syariah dibangun di atas prinsip keadilan. Keadilan merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Islam dan menjadi salah satu tujuan utama syariat. Dalam bidang ekonomi, keadilan berarti memberikan hak pada setiap pihak secara proporsional serta mencegah segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Islam menolak sistem ekonomi yang menyebabkan sebagian kecil masyarakat menguasai sumber daya secara berlebihan sementara kelompok lain mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Karena itu, ekonomi syariah mengembangkan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Prinsip keadilan terlihat dalam larangan riba, gharar, dan maisir. Riba dilarang karena dianggap menimbulkan ketimpangan dan keuntungan sepihak. Gharar atau ketidakjelasan transaksi dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan maisir atau perjudian dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa usaha produktif dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong transaksi yang adil melalui sistem bagi hasil, kerjasama usaha, dan perdagangan yang transparan. Hubungan ekonomi dibangun atas dasar saling ridha dan saling menguntungkan, bukan dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Prinsip keadilan ini menjadi pilar penting dalam merancang bangun ekonomi syariah karena sistem ekonomi yang sehat tidak dapat berdiri di atas ketidakadilan. Rancang bangun ekonomi syariah juga mengakui bahwa dengan adanya kebebasan ekonomi, Islam memberikan ruang kepada manusia untuk bekerja, berdagang, memiliki usaha, dan mengembangkan usaha sesuai kemampuan masing-masing. Kebebasan ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kreativitas dan inisiatif manusia dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan harus disertai tanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat. Karena itu, seseorang tidak boleh mencari keuntungan melalui cara yang haram seperti korupsi, monopoli, penipuan, serta eksploitasi. Konsep ini berbeda dari kebebasan ekonomi yang terlalu liberal dan seringkali menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan dampak sosial. Ekonomi syariah justru berusaha menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Kebebasan yang bertanggung jawab menjadi unsur penting dalam merancang bangun ekonomi syariah karena sistem ini ingin menciptakan masyarakat yang produktif sekaligus bermoral. Rancang bangun ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada nilai dan prinsip, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai institusi ekonomi. Institusi ini berfungsi menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan nyata.
Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu komponen penting dalam sistem ekonomi Islam. Bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga pasar modal syariah merupakan bagian dari institusi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang bertumpu pada bunga, lembaga keuangan syariah membangun mekanisme bagi hasil jual beli dan bekerja sama usaha. Model ini dirancang agar hubungan ekonomi lebih bersifat kemitraan daripada hubungan kreditur dan debitur yang seringkali tidak seimbang. Selain lembaga keuangan, rancang bangun ekonomi syariah juga mencakup lembaga sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lembaga-lembaga ini memiliki peran besar dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Melalui pengelolaan yang baik, dana sosial Islam dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sangat kuat. Keberadaan institusi ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki struktur yang lengkap, bukan hanya berupa teori moral atau ajaran normatif semata. Semua komponen dalam rancang bangun ekonomi syariah pada akhirnya diarahkan pada tujuan besar, yaitu terciptanya falah. Falah dapat dipahami sebagai keberhasilan dan kesejahteraan hidup di dunia serta akhirat. Konsep falah menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur melalui pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas moral, keadilan sosial, dan keberkahan hidup. Masyarakat yang kaya tetapi penuh ketimpangan dan kerusakan moral tidak dapat disebut berhasil menurut perspektif Islam. Karena itu, ekonomi syariah berusaha membangun sistem yang mampu memenuhi kebutuhan material sekaligus menjaga nilai spiritual dan kemanusiaan. Tujuan akhirnya bukan hanya menciptakan pasar yang efisien, tetapi juga masyarakat yang adil, harmonis, serta bermartabat. Melalui pembahasan ini dapat dipahami bahwa rancang bangun ekonomi syariah merupakan desain sistem ekonomi yang dibangun di atas fondasi tauhid, prinsip keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta dukungan institusi ekonomi dan sosial yang sesuai syariat. Rancang bangun ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang utuh dan terstruktur. Bukan sekedar teori ideal, tetapi sebuah konsep yang dirancang untuk diterapkan dalam kehidupan nyata guna menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang berlanjut. Salah satu unsur penting dalam merancang bangun ekonomi syariah adalah konsep kepemilikan. Setiap sistem ekonomi memiliki pandangan tersendiri mengenai hak milik dan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Pandangan ini sangat menentukan bagaimana distribusi kekayaan dilakukan, bagaimana hubungan ekonomi terbentuk, serta bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam ekonomi kapitalis, hak milik pribadi sangat dominan dan kebebasan individu dalam menguasai harta cenderung sangat luas. Sebaliknya, dalam sistem sosial, negara memiliki peran besar dalam menguasai dan mengatur sumber daya ekonomi. Ekonomi syariah berada pada posisi yang berbeda karena mengakui kepemilikan individu sekaligus menegaskan bahwa kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak. Islam mengajarkan bahwa pemilik hakiki seluruh kekayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut secara bertanggung jawab. Pemahaman ini sangat penting karena membentuk kesadaran bahwa harta bukan sekadar alat untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga sarana untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan ibadah. Karena itu, dalam ekonomi syariah terdapat keseimbangan antara pihak individu dan hak masyarakat. Seseorang berhak memiliki rumah, tanah, usaha, atau hasil kerja kerasnya tersendiri. Namun pada saat yang sama, Islam juga menegaskan bahwa di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Prinsip inilah yang menjadi dasar adanya zakat, infak, sedekah, dan berbagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah juga bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan yang berlebihan.
Ketika kekayaan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, maka ketimpangan sosial akan semakin besar dan dapat memicu konflik ekonomi. Karena itu, Islam tidak hanya melindungi hak kepemilikan, tetapi juga mengatur agar kepemilikan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Rancang bangun ekonomi syariah juga memberikan perhatian terhadap peran negara dalam kehidupan ekonomi. Dalam Islam, negara tidak bersifat pasif dan tidak pula menguasai seluruh kegiatan ekonomi secara total. Negara memiliki fungsi sebagai pengatur, pengawas, sekaligus pelindung agar sistem ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Peran negara menjadi penting karena mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keadilan secara otomatis. Dalam praktiknya, pasar dapat mengalami berbagai penyimpangan seperti monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, atau persaingan yang tidak sehat. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa pengawasan, maka kelompok lemah akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Islam memberikan ruang bagi negara untuk melakukan intervensi apabila terjadi ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Intervensi ini bukan untuk menghilangkan kebebasan ekonomi, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Negara dapat menetapkan regulasi, mengawasi distribusi barang, melindungi konsumen, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pada masa pemerintahan Islam klasik, fungsi negara terlihat melalui pengawasan pasar yang dilakukan oleh lembaga hizbah. Lembaga ini bertugas memastikan kejujuran perdagangan, mencegah kecurangan, dan menjaga stabilitas harga di pasar. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memiliki perhatian terhadap tata kelola ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks modern, para negara dalam ekonomi syariah dapat diwujudkan melalui regulasi industri halal, pengawasan lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat nasional, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Rancang bangun ekonomi syariah tidak menolak keberadaan pasar. Sebaliknya, Islam mengakui pasar sebagai sarana penting dalam pertukaran barang dan jasa. Pasar memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan perdagangan, membangun usaha, dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pasar dalam ekonomi syariah bukan pasar yang bebas tanpa aturan. Pasar harus dijalankan berdasarkan prinsip moral dan keadilan. Karena itu, Islam melarang berbagai praktik yang dapat merusak mekanisme pasar seperti penimbunan barang, manipulasi harga, spekulasi berlebihan, dan informasi yang menyesatkan. Rasulullah SAW pada masa Madinah memberi contoh bagaimana pasar seharusnya dijalankan. Beliau tidak menutup perdagangan atau membatasi kreativitas ekonomi masyarakat, tetapi beliau menegakkan kejujuran dan melarang praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung aktivitas pasar selama tetap berada dalam koridor etika dan syariah. Pasar yang sehat dalam ekonomi syariah adalah pasar yang transparan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak. Keuntungan diperbolehkan, tetapi tidak boleh diperoleh melalui manipulasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi tempat pertukaran ekonomi, tetapi juga sarana membangun kepercayaan sosial dan kesejahteraan bersama. Bagian penting lain dalam merancang bangun ekonomi syariah adalah keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Banyak sistem ekonomi modern terlalu menekankan aspek material sehingga ukuran keberhasilan seringkali hanya dilihat dari jumlah kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, dimensi moral dan spiritual sering diabaikan. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya atau menikmati hasil kerja kerasnya. Namun Islam mengingatkan bahwa kehidupan manusia tidak hanya berorientasi pada materi. Kekayaan harus dipandang sebagai amanah yang memiliki konsekuensi moral dan sosial. Karena itu, rancang bangun ekonomi syariah selalu berusaha menjaga keseimbangan. Aktivitas ekonomi harus produktif dan menghasilkan manfaat material. Tetapi pada saat yang sama juga harus menjaga nilai spiritual seperti kejujuran, kesederhanaan, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama. Prinsip keseimbangan ini menjadikan ekonomi syariah tidak terjebak pada materialisme maupun asketisme yang berlebihan.
Islam mengajarkan kehidupan yang moderat, yaitu bekerja keras untuk dunia tanpa melupakan tanggung jawab terhadap akhirat. Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, rancang bangun ekonomi syariah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan teknologi perdagangan internasional, perkembangan keuangan digital, hingga munculnya kecerdasan buatan menghadirkan persoalan baru yang membutuhkan respon ekonomi Islam. Namun justru di tengah tantangan tersebut, ekonomi syariah menunjukkan relevansinya. Krisis ekonomi global yang sering dipicu spekulasi, ketimpangan sosial, dan lemahnya etika bisnis membuat banyak pihak mulai mencari sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, pembagian risiko, transparansi transaksi, dan tanggung jawab sosial dianggap memiliki potensi menjadi solusi alternatif. Perkembangan bank syariah, investasi halal, fintech syariah, dan industri halal di berbagai negara membuktikan bahwa rancang bangun ekonomi syariah bukan konsep utopis atau hanya relevan pada masa lampau. Sebaliknya, sistem ini terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa rancang bangun ekonomi syariah merupakan desain sistem ekonomi yang sangat komprehensif. Ia tidak hanya berbicara mengenai transaksi keuangan, tetapi juga mencakup konsep kepemilikan, peran negara, mekanisme pasar, distribusi kekayaan, keseimbangan spiritual dan material, serta pembangunan institusi ekonomi yang adil dan bermoral. Dengan rancang bangun yang demikian luas, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang berupaya menciptakan kehidupan ekonomi yang produktif, stabil, manusiawi, dan penuh keberkahan. Setelah memahami metodologi ekonomi syariah dan rancang bangun ekonomi syariah pada sebelumnya, maka pembahasan lainnya adalah mengenai paradigma ekonomi syariah. Pembahasan ini menjadi sangat penting karena paradigma merupakan dasar cara pandang dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Paradigma menentukan bagaimana seseorang melihat realitas, memahami persoalan, menentukan tujuan, serta memilih solusi yang dianggap benar. Dengan kata lain, paradigma adalah kerangka berpikir yang menjadi fondasi bagi seluruh konsep dan praktik dalam suatu sistem ilmu. Dalam bidang ekonomi, paradigma memiliki pengaruh yang sangat besar. Cara manusia memandang harta, pekerjaan, kepemilikan, kesejahteraan, dan hubungan sosial sangat dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan. Karena itu, perbedaan sistem ekonomi pada dasarnya lahir dari perbedaan paradigma yang melandasinya. Kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi syariah memiliki kebijakan serta tujuan yang berbeda karena dibangun di atas cara pandang yang berbeda terhadap manusia dan kehidupan ekonomi. Paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang berorientasi pada terciptanya keadilan, keseimbangan, serta kesejahteraan manusia sesuai dengan nilai-nilai syariah. Paradigma ini memandang ekonomi bukan sekadar aktivitas produksi dan pertukaran barang untuk mencari keuntungan, tetapi bagian dari sistem kehidupan yang harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Karena itu, paradigma ekonomi syariah tidak hanya membahas aspek teknik ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi moral, sosial, dan spiritual. Ekonomi dipahami sebagai sarana mencapai kemaslahatan hidup, bukan tujuan akhir kehidupan manusia. Harta dipandang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dan kebahagiaan. Pandangan inilah yang membuat paradigma ekonomi syariah memiliki karakter yang khas dan berbeda dari paradigma ekonomi lainnya. Paradigma ekonomi syariah berakar pada konsep tauhid. Tauhid tidak hanya berkaitan dengan keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tetapi juga menjadi dasar dalam melihat seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi. Tauhid menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta, sedangkan manusia hanyalah pengelola yang diberi amanah. Cara pandang ini memiliki dampak besar terhadap perilaku ekonomi manusia. Jika seseorang menganggap dirinya sebagai pemilik mutlak atas kekayaan, maka ia mungkin akan menggunakan harta sesuai hati,
tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Namun jika seseorang menyadari bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lebih berhati-hati, bertanggung jawab dan mempertimbangkan aspek moral dalam penggunaannya. Paradigma tauhid menjadi aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah, bekerja, berdagang, mengelola usaha maupun berinvestasi, bukan sekedar cara memperoleh pendapatan, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala selama dilakukan secara halal dan membawa manfaat. Karena itu, ekonomi syariah tidak mengenal pemisahan antara agama dan aktivitas ekonomi sebagaimana sering terjadi dalam sistem sekuler. Tauhid juga melahirkan kesadaran bahwa kehidupan dunia bersifat sementara. Kekayaan dan jabatan bukan tujuan akhir, melainkan sarana yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pandangan ini membantu perilaku ekonomi yang lebih etis dan tidak terjebak pada materialisme yang berlebihan. Paradigma ekonomi syariah memandang manusia bukan sekadar makhluk ekonomi yang mengejar keuntungan pribadi. Dalam Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab memakmurkan kehidupan serta menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Pandangan ini berbeda dari konsep homo economicus dalam ekonomi konvensional yang menggambarkan manusia sebagai individu rasional yang selalu berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Paradigma ekonomi syariah mengakui bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Karena itu, keputusan ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada untung rugi materi, tetapi seorang muslim juga mempertimbangkan apakah suatu tindakan halal atau haram, adil atau zalim, bermanfaat atau merugikan masyarakat. Inilah yang membuat perilaku ekonomi dalam paradigma syariah tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan pribadi, tetapi juga oleh kesadaran moral dan keimanan. Sebagai contoh, seorang pedagang muslim tidak hanya memikirkan keuntungan penjualan, tetapi juga memastikan kualitas barang yang dijual dan menghindari penipuan. Demikian pula, seorang pengusaha tidak boleh memperoleh keuntungan melalui praktik yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi pekerja secara tidak manusiawi. Paradigma manusia sebagai khalifah mendorong lahirnya ekonomi yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Salah satu ciri penting paradigma ekonomi syariah adalah keseimbangan atau tawadhu. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus berjalan secara seimbang antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta antara kebutuhan material dan spiritual. Dalam banyak sistem ekonomi modern, keseimbangan ini sering terganggu. Ada sistem yang terlalu menonjolkan kebebasan individu sehingga melahirkan kesenjangan sosial yang tajam. Ada pula sistem yang terlalu menekankan kontrol negara hingga mengurangi kreativitas dan kebebasan ekonomi masyarakat. Paradigma ekonomi syariah berusaha mengambil jalan tengah yang seimbang. Islam mengakui bahwa hak individu untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan, tetapi juga mewajibkan tanggung jawab sosial melalui zakat, sedekah, dan kepedulian terhadap kelompok lemah. Keseimbangan juga terlahir dalam cara Islam memandang konsumsi. Manusia diperbolehkan menikmati rezeki dan hidup layak, tetapi dilarang bersikap boros, berlebihan, dan konsumtif tanpa batas. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak mendorong kemiskinan maupun kemewahan yang berlebihan, melainkan kehidupan yang moderat dan bertanggung jawab. Paradigma keseimbangan menjadikan ekonomi syariah lebih berorientasi pada keberlanjutan dan harmonisasi sosial. Paradigma ekonomi syariah sangat menekankan keadilan sosial. Keadilan dipandang bukan hanya sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai syarat bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Islam menolak penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok, sementara masyarakat lain mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Karena itu, ekonomi syariah memiliki instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini bukan sekadar aktivitas amal, tetapi bagian dari mekanisme ekonomi untuk menciptakan keseimbangan sosial.
Paradigma ini lahir dari keyakinan bahwa kesejahteraan sejati tidak mungkin tercapai jika hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat. Keberhasilan ekonomi harus dirasakan secara lebih luas melalui kesempatan kerja, akses ekonomi yang adil, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Karena itu, ekonomi syariah menolak praktik monopoli riba dan berbagai bentuk eksploitasi yang memperbesar ketimpangan sosial. Sebaliknya, Islam mendorong kerjasama ekonomi, distribusi yang adil, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta. Paradigma ekonomi syariah pada akhirnya bermuara pada konsep falah. Falah berarti keberhasilan, kemenangan, dan kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia sekaligus akhirat. Konsep ini sangat penting karena menentukan bagaimana keberhasilan ekonomi diukur dalam banyak sistem ekonomi modern. Keberhasilan sering dilihat dari tingginya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, atau besarnya keuntungan perusahaan. Ekonomi syariah tidak menolak indikator tersebut, tetapi menilai bahwa ukuran tersebut belum cukup. Keberhasilan ekonomi juga harus dilihat dari tingkat keadilan, kualitas moral masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta kedekatan manusia kepada Allah. Masyarakat yang kaya tetapi penuh korupsi, kesenjangan, dan kerusakan sosial tidak dapat dianggap berhasil menurut paradigma Islam. Karena itu, falah menjadi tujuan yang lebih komprehensif dibanding sekadar kemajuan material. Paradigma ini mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap menjaga nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Dari seluruh pembahasan dapat dipahami bahwa paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang ekonomi yang dibangun di atas nilai tauhid, konsep manusia sebagai khalifah, prinsip keseimbangan, keadilan sosial, serta orientasi pada falah. Paradigma ini menjadikan ekonomi bukan sekadar alat pencari keuntungan, tetapi sarana membangun kehidupan yang lebih adil, bermoral, dan sejahtera. Melalui paradigma tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang tidak hanya menjawab kebutuhan material manusia, tetapi juga memenuhi kebutuhan moral dan spiritual dalam kehidupan yang terus berkembang. Salah satu pembahasan penting dalam paradigma ekonomi syariah adalah cara Islam memandang harta dan kekayaan. Pandangan terhadap harta sangat menentukan bagaimana seseorang bertindak dalam kehidupan ekonomi. Cara seseorang memperoleh pendapatan, menggunakan uang, mengembangkan usaha, bahkan memperlakukan orang lain dalam aktivitas ekonomi seringkali dipengaruhi oleh bagaimana ia memahami posisi harta dalam hidupnya. Dalam paradigma ekonomi syariah, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bukan sesuatu yang tercipta dengan sandiwara. Harta bukan sesuatu yang tercipta dengan sendirinya dan bukan pula milik mutlak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik hakiki seluruh alam semesta, sedangkan manusia hanya diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkannya selama hidup di dunia. Cara pandang ini melahirkan sikap ekonomi yang berbeda dari paradigma materialistik. Dalam paradigma materialistik, harta sering dianggap sebagai simbol utama keberhasilan dan sumber kekuasaan. Akibatnya, manusia terdorong mengumpulkan kekayaan tanpa batas dan bahkan terkadang menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan. Sebaliknya, paradigma ekonomi syariah menempatkan harta sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya atau memiliki kekayaan yang besar. Banyak dari sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan pedagang dan pengusaha yang sangat sukses. Namun kekayaan dalam Islam harus diperoleh melalui jalan yang halal dan digunakan untuk tujuan yang baik. Pandangan ini sangat penting karena menjaga manusia agar tidak diperbudak oleh kekayaan yang dimilikinya. Seseorang boleh bekerja keras dan berusaha meningkatkan taraf hidupnya, tetapi ia tidak boleh menjadikan harta sebagai pusat kehidupan yang mengalahkan nilai moral dan spiritual. Paradigma ini juga mengajarkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Dalam kekayaan seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Karena itu Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah, infak, serta wakaf sebagai bentuk tanggung jawab
sosial terhadap masyarakat. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah tidak memandang kekayaan dengan sesuatu yang buruk ataupun harus dijauhi, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Paradigma ekonomi syariah juga memiliki pandangan yang khas mengenai kerja dan produktivitas. Dalam Islam, bekerja bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Jika kerja sama dipandang hanya sebagai cara mendapatkan uang, maka seseorang mungkin akan bekerja sekedar untuk memenuhi kebutuhan materi atau bahkan mencari keuntungan dengan cara apapun. Namun jika kerja dipandang sebagai ibadah, maka aktivitas tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kesesungguhan. Islam sangat menghargai orang yang bekerja keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kehidupan yang produktif dan mandiri. Beliau berdagang sejak muda dan mengajarkan umatnya agar tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Paradigma ini membentuk budaya ekonomi yang produktif. Bagi seorang muslim didorong untuk memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, kreatif, serta profesional. Kemalasan, ketergantungan yang tidak perlu, dan pemborosan waktu tidak sejalan dengan semangat ekonomi Islam. Namun, produktivitas dalam paradigma ekonomi syariah tetap dibatasi oleh nilai halal dan moralitas. Islam tidak membenarkan produktivitas yang dibangun melalui eksploitasi manusia atau perusakan lingkungan. Keuntungan ekonomi harus diperoleh melalui cara yang bermanfaat, yang bermartabat, dan tidak merugikan pihak lain. Karena itu, ekonomi syariah mendorong produktivitas yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi manusia secara keseluruhan. Salah satu ciri paling menonjol dari paradigma ekonomi syariah adalah orientasi terhadap kepedulian sosial. Ekonomi tidak dipandang sebagai arena persaingan bebas yang hanya mengutamakan kepentingan individu, tetapi sebagai ruang kerja sama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan nyata, tidak semua orang memiliki kesempatan ekonomi yang sama. Ada masyarakat yang memiliki akses pendidikan, modal, dan peluang usaha yang luas, sementara sebagian lainnya hidup dalam keterbatasan. Jika ketimpangan ini dibiarkan tanpa solusi, maka kesenjangan sosial akan semakin besar dan dapat memicu berbagai masalah sosial. Paradigma ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda melalui konsep solidaritas sosial. Islam mengajarkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk membantu kelompok yang lemah. Karena itu, sistem ekonomi Islam mengembangkan instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut bukan sekedar amal sukarela, tetapi bagian dari sistem ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial. Zakat misalnya, tidak hanya membersihkan harta dan jiwa pemberinya, tapi juga membantu meningkatkan daya hidup ekonomi masyarakat miskin. Paradigma kepedulian sosial ini menjadikan ekonomi syariah tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan perlindungan sosial. Keberhasilan ekonomi tidak diukur hanya dari meningkatnya kekayaan nasional, tapi juga dari seberapa jauh kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Paradigma ekonomi syariah juga memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dan krisis global. Dunia beberapa kali mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh spekulasi utama berbunga tinggi, ketimpangan distribusi kekayaan, serta lemahnya etika bisnis. Krisis tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan seringkali mengabaikan stabilitas sosial dan tanggung jawab moral. Akibatnya, ketika terjadi guncangan ekonomi, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Paradigma ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih seimbang. Larangan riba bertujuan mencegah penumpukan beban utang yang tidak sehat. Larangan gahar dan spekulasi berlebihan menjaga masyarakat tidak dipenuhi transaksi yang berisiko tinggi dan merugikan masyarakat. Sistem bagi hasil mendorong pembagian risiko secara lebih adil antara pihak yang bekerja sama. Selain itu, orientasi sosial dalam ekonomi syariah membantu menciptakan mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan. Ketika masyarakat memiliki budaya zakat dan solidaritas ekonomi yang kuat, dampak krisis dapat dikurangi melalui dukungan sosial yang lebih baik. Karena itu banyak akademisi dan praktisi ekonomi mulai melihat ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif sistem yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak ekonomi global. Paradigma ekonomi syariah pada akhirnya tidak hanya dipahami sebagai teori ekonomi, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam secara menyeluruh. Islam tidak memisahkan kehidupan ekonomi dari nilai agama, moral, dan sosial. Karena itu, ekonomi syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan transaksi atau produk keuangan tertentu. Paradigma ini mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus selaras dengan tujuan hidup manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Setiap keputusan ekonomi memiliki dimensi moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan. Karena itu, ekonomi bukan hanya soal untung dan rugi, tapi juga soal benar dan salah, halal dan haram, serta adil dan zalim. Pemahaman ini menjadikan ekonomi syariah memiliki orientasi yang lebih luas dibanding sistem ekonomi yang hanya menitik beratkan aspek material. Ekonomi syariah berupaya membangun keseimbangan antara kesejahteraan materi, keadilan sosial, dan ketenangan spiritual. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah hadir sebagai cara pandang yang komprehensif terhadap kehidupan ekonomi manusia. Ia tidak hanya menjawab kebutuhan pasar dan pembangunan ekonomi, tetapi juga memberikan arah moral agar pembangunan tersebut tetap menjaga martabat manusia, keseimbangan sosial, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.